Pemirsa Agronis TV, burung paruh bengkok secara alami dikelompokkan ke dalam bangsa atau ordo Psittaciformes dan hanya memiliki suku atau famili tunggal, yaitu Psittacidae yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai parrot. Suku ini dibagi 3 anak suku berdasarkan morfologi dan kebiasaan makannya, yakni burung kakak tua, burung nuri, dan burung betet. Jadi dari hobi yang dulu itu saya suka dengan burung kakak tua, burung paruh bengkok, kemudian ada masalah-masalah di mana terbenturnya dengan regulasi kepemilikan. Kemudian saya tertantang untuk bagaimana sebenarnya menernakkan atau menangkarkan burung kakak tua dan burung nuri yang benar menurut hukum dan benar menurut pergub. Saya mengajukan izin dengan indukan F2. Indukan yang saya dapatkan itu bukan dari alam, bukan dari pasar ilegal, tetapi kita membeli dari penangkaran yang sudah sah. Dengan begitu, untuk mengajukan izin ke BKSDA itu akan lebih cepat karena hanya pada tingkat BKSDA setempat saja. Sedangkan kalau kita memilih menangkarkan burung kakak tua dari F0 tangkapan alam ataupun pasar ilegal, itu perizinannya dan regulasinya akan sedikit rumit karena harus sampai ke kementerian atau dirjen lingkungan hidup. Karena itu tidak ada salahnya bahwa salah satu tujuan daripada penangkaran adalah yang saya bidik saat ini, yaitu mengurangi perdagangan ilegal. Anggota burung paruh bengkok banyak digemari orang karena mempunyai berbagai keistimewaan seperti mudah dijinakkan dan akrab dengan manusia, mampu meniru suara, mempunyai bulu yang indah, serta dapat mengundang kelucuan. Disebut burung paruh bengkok karena memang bentuk paruhnya bengkok, berbeda dengan paruh burung pemangsa seperti elang, raja wali, dan burung hantu. Perawatan burung paruh bengkok baik kakak tua ataupun nuri, perawatan sehari-hari terutama adalah kandang yang bersih. Tentunya dengan kandang yang bersih, nyaman untuk mereka, maka produksinya akan menjadi lancar. Yang kedua adalah makanan. Makanan untuk burung kakak tua dan nuri itu hampir sama. Rata-rata mereka memakan buah-buahan seperti pisang, pepaya, mangga, buah apel, itu biasanya yang eksklusif untuk supaya produksinya lebih meningkat. Kemudian biji-bijian itu seperti jagung manis, biji kuaci atau bunga matahari, ada juga yang diberikan millet untuk tambahan supaya lebih subur. Untuk kedua burung ini, burung nuri ataupun burung kakak tua ini biasanya hanya musim kalinya 2 kali dalam setahun. Jadi biasanya di bulan-bulan kemarin itu bulan Juni, kemudian nanti di musim penghujan gitu produksi kakak tua, burung kakak tua dan burung nuri.
penyakit yang wajar atau yang umum biasa pada burung paruh bengkok ini sama seperti burung-burung yang lainnya, terutama adalah snort biasanya gelap. Ada satu kasus khusus pada burung kakak tua yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya, yaitu PPFD. Saya agak sedikit lupa singkatannya karena itu bahasa Inggris. Itu dia bulunya rontok, gundul, dan kemudian habis. Prosesnya lama, tapi itu mematikan. Jadi jika bulu-bulunya sudah habis, gundul, kemudian bisa mati. Dan PPFD ini bisa menular karena itu virus. Jadi jika Anda mempunyai burung yang terindikasi PPFD, sebaiknya dikarantina sendiri sehingga tidak menular ke burung-burung yang lainnya. Ciri-ciri PPFD adalah pangkal bulunya itu hitam, jadi seperti darah mati, kemudian nanti bulunya patah. Nah, itu PPFD. Dalam literasi Google sendiri ada yang sedikit menarik bahwa burung yang memiliki penyakit PPFD akan menghasilkan anakan yang kebal terhadap virus itu. Nah, ini yang sedikit menarik. Mungkin yang dokter-dokter hewan itu bisa diteliti lebih lanjut bagaimana seperti itu dan antisipasinya bagaimana. Ada juga penyakit yang tidak ada di burung lainnya, yaitu mungkin plaker ya. Plaker ini adalah burung yang menggigit bulunya sendiri sampai habis. Bulu sayap, bulu dada itu biasanya bisa karena stres, ketidaknyamanan, dan itu tadi terutama stres. Untuk memulai usaha penangkaran burung paruh bengkok ini, kembali saya tekankan bahwa Anda harus memiliki indukan dari hasil penangkaran yang resmi, yang biasanya dibuktikan dengan sertifikat nama burungnya, jenis atau jenisnya ya. Kemudian ada di sini nama penangkar dan yang mengeluarkan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat. Ini adalah bukti bahwa burung tersebut adalah hasil dari penangkaran, yang dibuktikan di burungnya sendiri itu ada berupa ring, dan di sini ada taggingnya nomor berapa, itu harus sesuai dengan fisik dan fisik di burungnya dan juga yang ada di sertifikat. Kemudian sebagai surat asal usul, Anda harus meminta surat angkut tumbuhan dan satwa liar dalam negeri, biasanya disingkat SATSDN. Fungsi dari SATSDN sendiri selain sebagai surat angkut jika terjadi sesuatu di jalan atau pemeriksaan di jalan, atau biasanya dibutuhkan di karantina, bandara dan sebagainya, itu adalah sebagai bukti asal usul dari mana burung tersebut didatangkan. Jadi sudah pasti apabila sudah ada jalur hukum yang benar, namun tidak disediakan solusi yang tepat, pasti akan tetap perdagangan ilegal itu ada. Namun jika tersedia barang yang legal, pasti penghobi memilih yang legal. Itu buat saya. Jadi kalau burung kakak tua, untuk Anda yang ingin menangkarkan burung kakak tua, burung muri atau burung-burung lain yang jelas-jelas sudah masuk daftar dilindungi, lebih baik cari dari penangkaran yang sudah resmi, dari penangkaran yang sudah terdaftar dengan asal usul yang jelas, dibuktikan dengan adanya sertifikat dan juga adanya surat angkut dari BKSDA. Jadi
saran saya untuk para penghobi dan juga calon penangkar, maka pastikan membeli indukan dari penangkaran yang resmi.